teman Gen E, hari ini aku Layalia yang bakal temenin kamu di Cerita Joni. Dan hari ini kita lagi ada di satu tempat nongkrong anak Bandung yang keren banget, tepatnya di The Hallway Space. Kalau kamu salfok sama baju yang lagi dipakai, nah ini adalah baju dari Seni Kanji. Hari ini kita bakal upas tuntas ngobrol seru-seru bareng sama pemilik Seni Kanji. Penasaran? Yuk ikutin! Kita bakal langsung ke store-nya Seni Kanji. Ini kamu bakal melihat karya-karya lainnya sama seperti baju yang lagi Ayah pakai nih ya. Yuk kita samperin Ko Juliusnya. Halo Ko. Hey, halo. Halo, apa kabar? Baik. Waduh, sehat ya? Sehat. Nih, ini buat teman Gen E kayaknya penasaran banget. Dari tadi baru ngelihat satu karyanya aja yang Ayah pakai nih bajunya. Sekarang kita bakal lihat karya lainnya. Boleh masuk nih Ko? Silakan. Oke, yuk kita lihat-lihat. Ini ternyata banyak banget karyanya di sini nih. Ini yang mana karya originalnya Bapak Supomo nih kok? Produk resminya Seni Kanji semua karya original Pak Supomo kita aplikasikan dalam bentuk produk. Ya, ini ada t-shirt, poster ya. Tote bag-nya kebetulan habis. Ini lagi ada produksi yang desain baru tapi belum jadi. Ada juga kain, terus ada yang parfum. Oh, oke. Dan dengan brand-brand lainnya juga banyak ya? Ya, nah cuman yang collab sama brand kebanyakan dijual di kolaborator, di brandnya dia. Nggak di store-nya Seni Kanji ya? Jadi berarti kita arahin yang produk kolaborasi belinya di sana. Ternyata yang uniknya adalah memang kata-kata yang nyeleneh dan juga gambar-gambar yang bagus. Dan sebenarnya kalau dipadu-padankan cocok juga nih ya. Kayak di bawah ini ada sistem yang paling baik adalah sound system katanya. Bukan support system ya kok ya, ada sound system. Nah kita bakal cari tahu lebih banyak lagi nih karya-karya Ko Julius juga dan Bapak Supomo pastinya. Yang pastinya kita ngobrol langsung yuk. Teman Gen E, sekarang Ayah udah bareng sama Ko Julius nih, udah lebih santai kita duduknya ya. Kita akan membahas tentang Seni Kanji lebih dalam lagi nih. Tapi sebelumnya pastiin teman Gen E untuk tonton video ini sampai selesai karena nanti akan ada giveaway menarik pastinya. Nah, Ko Julius, aku pengen tanya nih ya. Ini kan unik nih, namanya Seni Kanji. Nah, awal mulanya sebenarnya hadirnya Seni Kanji itu gimana sih? Jadi Seni Kanji ini project yang tak terduga sih. Saya itu awalnya kasihan lah ngelihat papa kerja pergi pagi, pulang malam naik motor hujan-hujanan, terus jauh lagi dari Cicahem ke Kopo di pabrik tuh. Saya pas ke rumah gitu ngelihat papa pulang tuh basah kuyup naik motor gitu. Aduh kasihan banget. Akhirnya kayak saya maksa saat itu udah nggak usah kerja gitu, udah umur 64, udah bukan waktunya lagi kerja kayak gini gitu dengan gaji yang nggak seberapa. Nah saya muter otak gimana caranya papa di masa tuanya menikmati hidup lah. Papa tuh hobi ngegambar. Dari saya masih bayi, dari saya baru ngeliat orang pertama kali ngegambar tuh ya ayah saya di rumah. Dia ngegambar coretan random aja, pakai bolpen gitu, gambar apa aja. Nah karena dia introvert, ansos parah, nggak pernah mau bisa bergaul sama orang, bahkan sama saya juga nggak nyambung ngobrolnya. Jadi tiap pulang kerja dia relaksasinya adalah ngegambar itu tadi di kamar. Dia berdiam diri di kamar aja. Menyendiri gambar. Singkat cerita tadi 2019 tadi, ya udah saya coba mengekspos gambar-gambar papa saya. Saya bikinin Instagram khusus kayak memperkenalkan karya-karya papa saya. Nah kebetulan saya 10 tahun lebih memang ngurusin talent lah. Saya manajerin talent. Dari dulu nge-manajerin orang lain gitu ya. Tetangga, teman, saudara sendiri. Terus ini papa saya sendiri saatnya dieksploitasi nih gitu. Nah, eksploitasi bapak sendiri saatnya. Saatnya nih. Nah kebetulan papa saya lagi suka nulis-nulis Mandarin. Saat itu dia kursus. 6 bulan tuh kursus sama orang Taiwan. Terus si orang Taiwannya udah pulang lagi ke negara asalnya, dia ngebangin beli kamus di Palasari, dia ngulik sendiri karena hobi ngegambar ya udah jadi hobi nulis kaligrafi. Karena saya sering sama band juga pergi tur kayak ke negara-negara yang pecinan gitu kayak Hong Kong, ke Taiwan, Jepang juga ngelihat kombinasi antara huruf Latin dan huruf Kanji itu eksotis. Nah, saya lihat billboard neon sign keren gitu, terus ada ilustrasinya, wah kayaknya lucu. Kebetulan saya juga suka nulis-nulis tulisan pendek gitu ya. Terus quotes-quotes yang capruk lah bahasa Sunda mah.
kayaknya ini kalau divisualisasikan kayaknya lucu. Nah saat itu saya minta, Pak, coba Pak ngegambar dari tulisan ini digambarin. Terus saya post di Instagram Seni Kanji. Pertumbuhan Instagramnya juga nggak bagus lah. Nah triggernya adalah yang pas September 2019 yang papa saya basah kuyup itu. Di situ saya nge-tweet. Saya capture Instagramnya Seni Kanji, saya posting di tweet. Saya bilang gini, papa saya hobi ngegambar di masa tuanya ini, masih kerja di pabrik gitu. Terus saya kasihan, tapi papa saya hobi ngegambar kayak gini. Siapa tahu ada yang mau pesen, boleh bayar seikhlasnya. Saya bilang gitu. Dan rame itu tweetnya. Dan ternyata boom langsung viral tuh. Iya, tweetnya rame yang komen 5.000 lebih gitu. Terus nge-retweet banyak banget, nge-like. Pesanan langsung iya, langsung ke Instagram, trafficnya benar-benar langsung saat itu juga. Dari 120-an followers itu, sehari itu sampai nembus 3.000 lebih dalam sehari. Keren. Terus banyak juga yang nge-DM yang pesan. Berarti ciri khasnya adalah tadi ya 3 bagian yang ada di setiap gambarnya itu apa namanya, huruf Latinnya, terus ilustrasi dan juga kanjinya. Nah itu ternyata yang jadi ciri khas. Jadi kalau misalnya nanti datang ke kafe atau ngeliat ada orang pakai baju kayak gitu dia pasti Seni Kanji nih. Itu yang jadi ciri khasnya. Nah tapi aku pengen tahu juga dong, kalau kolaborasi dengan misalnya public figure gitu ya atau orang-orang terkenal lainnya. Aku pengen tahu juga dong, ada kolaborasi lagi sama siapa sih kalau Seni Kanji nih? Nah, kalau kolaborasi sama brand itu ya hitungannya udah puluhan ya. Tapi kalau digabungin sama coffee shop, rumah makan itu 100 lebih lah itu. Dan yang nggak nyangkanya bukan cuma di Indonesia, ternyata banyak juga orderan Singapura, Malaysia, Australia, Thailand, Amerika, ke Swiss. Kayak ada temen yang lagi liburan ke Swiss terus fotoin ada Seni Kanji di coffee shop di Swiss bilang. Tapi kalau nyebutin public figure gitu di Indonesia ya sebut aja Vincent Desta tuh kemarin itu rilisan merchandise pertamanya Seni Kanji itu tadinya tuh 3 itu harusnya pesennya 3. Nah itu juga ajaib tuh ya sekilas lah cerita. Jadi papa tuh meninggal 25 Juli 19 sore itu telepon itu antrian tuh ada 10 lebih sebenarnya gambar yang harus dikerjain. Tapi nggak tahu kenapa, saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Saya antriannya saya majuin. yang Vincent Desta ini harusnya tuh. Jadi ikutin antrian harusnya. Saya duluin satu ini, yang ini. Yang air susu dibalas aerobik. Tuh 20 Juli bisa dilihat ada tanggalnya. Oke. Di 20 Juli nih, 5 hari kemudian papa meninggal. Nah, karena dari tadi kita udah ngobrolin nih sejarahnya Seni Kanji. Ini pasti teman JNE udah makin penasaran dan pengen langsung dapetin produknya. Ini kalau mau beli bisa di mana aja kok? Ya, kalau beli kita kanal utamanya itu di Instagram Seni Kanji aja tanpa spasi Seni Kanji. Tapi kita ada juga di marketplace. Nah kalau pemesanan via Instagram bisa DM atau bisa klik di bio ada nomor WhatsApp yang tertera. Nomor WhatsApp, oke. Dan kalau mau ke offline store bisa ke The Hallway Space di langsung Pasar Kosambi lantai 2. Jadi kalau mau lihat langsung boleh datang ke offline store-nya atau pemesanan via Instagram ataupun WhatsApp ya. Gitu. Nah ini juga jadi hal yang menarik buat teman JNE kalau misalnya mau beli nih ya secara online melalui WhatsApp ataupun via Instagram ini akan dapat voucher ongkir ya. Langsung cek Instagramnya, langsung pesan lewat Instagram ataupun via WhatsApp dan bisa langsung dapetin voucher ongkir dari JNE pastinya. Jangan lupa juga untuk kamu ini bisa banget juga untuk jadi member JLC karena akan lebih mudah dan pastinya bisa dapetin poin yang nanti poinnya ini bisa ditukarkan menjadi banyak hadiah nih. Kalau misalnya mau daftar bisa langsung di linknya nanti akan ada di sini dan juga buat teman JNE yang mendaftar jadi member JLC ini akan ada bonus 10 poin senilai 250.000. Jadi baru daftar udah langsung dapat poin lagi, udah dapat hadiah lagi. Jadi pastiin kamu bakal jadi member JLC. Nah, apalagi sekarang nih kan lagi Chinese New Year nih tahun ini dengan Sio Kelinci gitu kan tahun ini. Nah, ada hal yang berbeda nggak? Atau mungkin ada kolaborasi khusus nih, spesial Imlek? Seni Kanji ini akhirnya dikenal sebagai brand dengan tema Tionghoa, dengan tema peranakan Chinese. Jadi ya udah pasti Imlek tuh pasti aktivitinya lumayan padat. Nah tahun ini ada beberapa aktiviti juga kolaborasi sama brand juga. Terus yang pasti kalau penjualan makin banyak juga. Makin banyak. Terus ada juga ikut event juga di Grand Indonesia. Jadi kalau Imlek mah udah pasti
Udah pasti makin rame ya. Makin rame. Oke, karena ini jadi kayak ciri khas juga ya kan. Iya, karena gitu. ada tulisan-tulisan kanjinya ini. Ya, itu. Jadi ternyata cocok banget sama nuansa Imlek. Ya, nah, tapi ini ada yang penasaran juga nih dari tadi, ada produk-produk yang sebenarnya malah mungkin belum jadi ciri khasnya seni kanji nih, karena baru ya ini ya. Baru. Ini ada parfum kok. Ini awal mulanya kenapa kok bisa dari poster, t-shirt, tote bag akhirnya jadi parfum nih? Ajaibnya ya hasil karya seni kanji ini ternyata bisa diaplikasikan ke banyak media. Nah terus ini kawan baik saya ngajakin kolaborasi, dia kimia market. Terus tercetuslah sebuah ide, gimana kalau kita kolaborasi? Ya udah ayo. Nah akhirnya lahirlah 3 varian parfum ini. Dan berarti ini adalah salah satu yang kolaborasi sama brand lagi itu ya? Iya betul. Nah ada juga ini nih, ini apa nih? Ini lucu banget nih. Ya itu action figure. Jadi seniman ini ada namanya Mang Ikin. Dia itu kayak ketampar pas 2019 yang Twitter rame itu. Jadi gua malu sebagai umur masih 30-an tapi kadang-kadang berkarya suka males-malesan. Dia kagum lihat Pak Supomo umurnya 64. Di sela-sela kesibukannya dia pegawai pabrik tapi masih sempet-sempetnya ngegambar gitu, masih semangat. Dia kayak termotivasi dan ya ini salah satu bentuk apresiasinya dia. Gue pengen bikinin action figure deh, tribute tuh Pak Supomo katanya. Ya udah dibikinin lah. Nah ini fotonya Pak Supomo di belakang tuh. Fotonya. Ada. Ini foto aslinya. Wah keren banget loh ya. Nah ada satu lagi nih yang unik juga. Ini adalah notebook atau apa nih kok? Ya. Jadi ya salah satu ilustrasi ini saya aplikasikan, saya kepikiran bikin sebuah buku. Nah ya judulnya ini bisa dibaca Everything Men Know About Women. Dan isinya adalah nothing. Jadi ya buku notes buat ya nulis-nulis atau gambar-gambar aja. Gitu. Tapi lucu banget, ini memang jadi ciri khasnya seni kanji, itu adalah kalimat-kalimat yang nyeleneh ya. Dan dengan gambar-gambar ciri khasnya Bapak Supomo. Wah keren banget. Pertanyaan terakhir kok, harapan untuk seni kanji sendiri apa dari Ko Julius? Ya semoga saya bisa ngejaga warisan Pak Supomo ini dengan baik, bisa bermanfaat juga buat banyak orang, menginspirasi juga buat banyak orang, dan bisa diwariskan lagi ke generasi berikutnya, dan bisa jadi motivasi juga buat teman-teman di sana yang punya hobi, hobi apapun ya, nggak cuma hobi ngegambar, bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu. Segala sesuatu itu nggak ada yang mustahil asal kita mau dan terus berusaha. Nah, karena quotes of the day dari Ko Julius dan seni kanji adalah tidak ada yang tidak mungkin nih ya. Termasuk mungkin banget buat kamu teman Gen E dapetin produk-produk dari seni kanji. Ini juga caranya gampang ya kok. Ada giveaway yang menarik pastinya. Tinggal jawab pertanyaan aja. Boleh Ko Julius coba pertanyaan pertamanya apa nih? Yang gampang aja lah ya. Boleh. Siapa nama kreatornya dari seni kanji? Oke, kreatornya. Senimannya ya yang pertama kali membuat nih seni kanji ini siapa? Dan satu lagi pertanyaannya kok. Apa yang menjadi ciri khas karyanya seni kanji? Oke, jadi pastiin kamu tonton sampai video ini selesai dan bisa langsung dijawab pertanyaannya siapa kreator dari seni kanji dan apa sih ciri khas dari seni kanji. Oke, kalau misalnya kamu mau dapetin free ongkir bisa langsung belanja melalui sosial medianya karena akan ada voucher ongkir dari Gen E. Jadi kamu bisa chat di WhatsApp-nya dan pesen seni kanji karena akan dapat voucher ongkir dari Gen E. Dan terima kasih banyak Ko Julius sudah ngobrol seru-seru nih bareng sama Gen E pastinya. Udah ngasih tahu juga sama teman Gen E gimana sih kisah seni kanji ini berawal ya kan sampai hari ini yang udah sukses banget luar biasa loh ya. Belum sih, perjalanan masih sangat panjang. Masih panjang, nggak apa-apa. Kalau sebagai brand masih bayi lah, masih baru. Masih bayi. Oke, nggak apa-apa kok biar makin panjang umur ya. Amin. Udah share banyak cerita, udah kasih informasi yang menarik juga tentunya. Jadi untuk teman Gen E bisa follow Instagram Gen E di @jne_id. Dan untuk follow seni kanji bisa di mana kok? Di seni kanji. Di @senikanji tanpa underscore sama sekali ya. Tanpa sambung semua. Sama satu lagi senikanji.catalog.
Oke, senikanji.catalog itu bisa cek semua katalognya yang ready stock itu ada di situ semua ya. Jadi bisa langsung dipesan dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya JNE di JNE ID. Pastiin kamu dapat semua informasi dari JNE karena pastinya masih banyak promo-promo seru dan informasi seru lainnya. Dan yang terakhir JNE juga punya TikTok kok. Oke, nah jadi jangan lupa di follow juga TikToknya JNE ya di JNE_ID. Thank you so much Ko Julius, sukses terus, sehat selalu juga ya. Semoga Seni Kanji semakin mengudara lagi, semakin besar lagi. Terima kasih banyak teman JNE, Ayah dan Ko Julius pamit undur diri. Bye bye. Sukses selalu JNE, dadah.